Jika ini sekedar vagina, saya akan membentuk labia dan klitoris juga. Namun ini juga merupakan lambang luka. Pernyataan itu terlontar dari mulut seorang seniman dari Brasil, Juliana Notari. Kala membela nilai-nilai dalam karyanya yang memicu kontroversi, yaitu patung vagina raksasa setinggi 33 meter dengan lebar 16 meter. Menurutnya, vagina itu tak hanya melambangkan seksualitas, tapi juga berbagai interpretasi luka yang menganga. Ketika muncul, terbukalah interpretasi luas ke berbagai dimensi, termasuk eksploitasi bumi oleh kapitalisme, katanya. Kala perdebatan ini mengemuka, sejumlah warganet Indonesia turut mengomentari. Sebagian dari mereka malah membahas berbagai peninggalan sejarah di Indonesia yang juga memperlihatkan unsur seksualitas, tapi sebenarnya bermakna luas. Tak usah jauh-jauh, ambil saja contoh monumen nasional. Tatkala membangun tugu tersebut, Presiden Soekarno berulang kali menggelar sayembara demi mendapatkan desainer yang benar-benar dapat mengakomodasi keinginannya memasukkan unsur lingga dan yoni. Dalam ajaran Hindu, lingga atau falus merupakan simbol kejantanan seorang pria. Sementara itu, yoni atau vulva adalah simbol perempuan atau kesuburan. Saat proses pembangunan Monas, Soekarno disebut-sebut terinspirasi dari Candi Sukuh, satu situs keagamaan Hindu di Karanganyar, Jawa Tengah. Candi tersebut merupakan salah satu situs dengan peninggalan area lingga dan yoni terbanyak. Representasi lingga dan yoni dalam peninggalan sejarah Indonesia ternyata tersebar di berbagai pelosok. Tak hanya di situs-situs keagamaan, batu nisan berbentuk falus juga dapat ditemukan di berbagai penjuru Indonesia, mulai dari Sumatera Barat hingga Nusa Tenggara Barat. Sebagaimana dilansir dalam situs Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lingga adalah pilar cahaya, simbol benih dari segala sesuatu yang ada di alam semesta. Dewa Siwa kerap digambarkan sebagai sosok lingga yang mengandung energi penciptaan dan simbol organ maskulin. Namun energi tersebut akan berfungsi apabila disatukan dengan sakti yang disimbolkan dalam wujud yoni, simbol organ feminin. Dengan demikian, penyatuan antara lingga sebagai organ maskulin dengan yoni yang merupakan simbol organ feminin akan menghasilkan energi penciptaan yang merupakan dasar dari semua penciptaan. Demikian penjelasan situs tersebut. Penjelasan lain terdapat dalam jurnal bertajuk Makna dan Fungsi Simbol Seks dalam Ritus Kesuburan Masa Majapahit, karya M. Dwi Cahyo di situs Ristek Dikti Go.id. Energi sakti yang merupakan simbol yoni bernama Uma atau Parwati. Penyatuan lingga dan yoni akan menghasilkan kekuatan tertinggi. Beberapa pemeluk agama Hindu melakukan pemujaan kepada Dewa Siwa dengan media berbentuk falus atau kelamin laki-laki. Pemujaan seperti itu mungkin sudah jarang ditemui di Indonesia, tapi masih berlangsung di India sampai sekarang. Meski demikian, pemuja Siwa di India tak selalu mengamini mereka berhadapan dengan simbol seksual. Pasalnya mayoritas lingga yoni tidak digambarkan secara natural sebagai organ seks, melainkan energi penciptaan alam semesta. Penggambaran lingga yoni sebagai simbol seks kerap dikaitkan dengan sekte Saiwa ketimbang aliran lain dalam agama Hindu atau bahkan Buddha. Sekte Saiwa merupakan pengikut atau pemuja Dewa Siwa yang menganut paham Siwaisme. Candi Sukuh yang berada di Karanganyar, Jawa Tengah merupakan salah satu pertapaan dengan unsur lingga yoni sebagai simbol seks vulgar. Pada salah satu lantai bahkan terdapat relief penis dan vagina yang hampir bersentuhan. Ada pula arca berbentuk manusia yang sedang memegang penis berukuran besar, tidak proporsional dengan ukuran tubuh. Kemudian ada area berbentuk penis dengan 4 aksesoris berbentuk bulat dekat kepala penis. Candi Sukuh sendiri telah beberapa kali diteliti sejak ditemukan pertama kali dalam keadaan runtuh pada 1815. Berdasarkan catatan Perpustakaan Nasional, penelitian oleh Van der Lees, terdapat Candi Sukuh memunculkan berbagai tafsir. Situs Cagar Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menuliskan salah satu tafsiran yang muncul mengenai Candi Sukuh. Menurut tafsiran itu,
Candi Pertapa ini erat dengan tokoh Bima sebagai penghubung manusia dengan Dewa Siwa. Simbol seks di Candi Suko biasa terdapat pada sejumlah arca dan relief yang menampilkan Bima, seperti relief Sudamala. Penjelasan dalam jurnal di atas selaras dengan tafsiran usai penelitian Van der Vlies bahwa Candi Suko adalah pertapaan yang dekat dengan Bima. Dosen antropologi Universitas Gajah Mada, Pandey Madakuta Negara, menganggap wajar penampakan simbol seks pada Candi Suko. Menurutnya, setiap sekte dalam agama Hindu memiliki interpretasi yang berbeda terhadap lingga yoni. Dengan demikian, bentuk candi juga berbeda. Ini bukan purno, lingga yoni itu lambang kesuburan dan orang dulu yang memiliki relasi dengan alam sangat percaya dengan filosofi itu. Penampakan lingga yoni itu kan pengharapan dan permohonan kesuburan agar alam semesta gemaripah loh jinawi, kata Pandey. Pandey kemudian menjelaskan bahwa kehadiran lingga yoni di Candi Suko lebih terang-terangan karena letaknya jauh dari pusat pemerintahan. Berbeda dengan Candi Suko, area lingga yoni lebih simbolik dan halus ditemukan di Tanjung Tirta Prambanan. Berdasarkan situs Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud, arca tersebut berbentuk tabung sebagai lingga dengan penampang segi empat sebagai yoni. Saat ditemukan, area lingga yoni itu tidak berada di dalam Candi Prambanan, namun ada kemungkinan besar bahwa area tersebut berasal dari dalam. Terlebih saat penemuan terdapat beberapa bebatuan candi di sekitar arca. Selain di Pulau Jawa, situs relief lingga yoni terdapat di situs Wadupaa, Bima, Nusa Tenggara Barat. Sebagaimana dilansir situs Pusat Penelitian Arkeolog Nasional, situs ini terletak di tepian Teluk Bima sehingga dikenal dengan nama Candi Tebing. Sama seperti yang ditemukan di kawasan Candi Prambanan, area dan relief lingga yoni di Candi Tebing tergolong simbolik dan halus. Terdapat beberapa relief berbentuk tabung sebagai lingga dengan penampang penopang sebagai yoni. Bangunan lain yang paling modern dengan unsur lingga yoni adalah Monas di DKI Jakarta. Presiden Soekarno yang menginisiasi pembangunan itu menginginkan unsur lingga yoni dalam Monas setelah terinspirasi Candi Suko. Berbicara mengenai lingga yoni pada Monas, Pandey menegaskan bahwa simbol itu tidak serta-merta berarti Monas merupakan simbol seksual. Lingga yoni di Monas merupakan simbol semangat yang kuat, bekerja keras, kesuburan, dan membangun bangsa. Bung Karno yang filosofis paham sekali bagaimana filosofi dan spirit dari simbol lingga yoni. Bukan berarti beliau mengartikan itu pada ajaran agama tertentu, tetapi diartikan secara esensi, kemudian divisualisasikan dalam bentuk Monas, kata Pandey. Terima kasih masih bersama channel Saka Nagari.